Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak jumpa lagi dengan saya. Di video ini semua video yang pernah saya bikin dulu saya hapus ya teman-teman. Jadi setelah saya hapus, saya pikir itu untung saya tidak teruskan karena ternyata ada sesuatu hal yang tidak sejalan lagi dengan pikiran saya. Jadi saya sudah bingung dan akhirnya saya hapus semua video itu. Nah, di video sebelumnya saya itu berusaha untuk berbagi bagaimana cara saya pada saat itu membuat akun Gojek Goceng, membuat akun Gojek reguler ya kan, yang anyep sampai dengan 1,5 tahun, dan akhirnya dengan berbagai macam cara bisa gacor. Memang tidak semua bisa, mungkin sudah waktunya gacor saat itu ya. Jadi ya seperti itulah. Tapi dengan kondisi tubuh saya yang tidak baik, sehingga saya kemarin akhirnya masuk ke Gojek Goceng. Hater, orang yang membenci saya banyak sekali, komen-komen negatif, ngajak berantem pun banyak sekali. Ancaman-ancaman dari beberapa orang juga banyak sekali. Tapi saya baru paham sekarang. Alhamdulillah saya baru paham sekarang. Ternyata semua itu demi kebaikan saya. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada hater-hater dan tidak ada orang-orang yang mengancam itu, maka saya akan terus membuat channel tentang berbagi tentang kebaikan Gojek Goceng. Yang pada saatnya ternyata Gojek Goceng nggak sebaik itu, guys. Tarif mulai naik jadi 6.000. Pengantaran mulai naik sampai 4 kilo. Bahkan kalau malam bisa tembus lebih dari 4 kilo, 4,5 sampai 5 kilo saya pernah dapat. Dan itu tarifnya 6.000. Orderan mulai sepi, nggak serame dulu. Dulu sampai dengan jam 2 siang saya bisa dapat sekitar 24 sampai 25 orderan. Tapi hingga saat ini mulai start jam 7 sampai jam 2 siang kadang cuman dapatnya itu 12 sampai 15 orderan. Dan uangnya sekitar 80 ribuan lah. Gitu rata-rata. Nah, itu mulai nggak bagus lah. Itu karena penyebabnya orderannya mulai melebar. Kadang terkirim sampai di luar area dan akhirnya pulangnya pun kosong. Banyak waktu terbuang hanya untuk pengiriman. Dan di saat jam-jam sibuk yang dulu bisa tembus sampai 12 orderan tupo ya. Tupo maksimal 15 orderan tupo maksimal, sekarang nggak dapat. Paling tupo basic lah, tupo pertama lah itu. Nah, seandainya waktu itu saya terusin, mungkin sekarang saya malu sendiri. Nah, setelah itu saya coba untuk introspeksi diri ya, untuk saya hapus semua itu, nggak jadi. Tapi dulu waktu saya hapus itu bukan karena saya Gojeknya mulai jatuh ya, tapi karena banyak hater-haternya. Nah, setelah itu saya coba bikin konten tentang game Mobile Legends. Saya pemain gamer juga. Ternyata usia saya yang sudah kepala 4 ini kacau. Mata nggak sekuat itu. Orang ngajak mabar itu hampir 1 hari full, saya nggak kuat. Saya main paling 1-2 kali permainan pasti istirahat. Mereka yang masih muda-muda ya bermain seperti itu. Padahal kalau konten Mobile Legends itu pasti views-nya bagus. Akhirnya vakum lama nggak bikin video. Tiba-tiba datang pencerahan ya, temen kan. Bikin aja konten yang lu nikmatin dan itu terjadi di kehidupan lu. Jadi lu nggak usah mikir konten-konten yang nggak apa ya, yang lu harus berpikir, lu harus seperti ini, nggak usah. Kehidupan lu aja lu bikin konten. Karena dia tahu kehidupan saya itu menarik. Nah, singkat cerita gini guys, di konten saya yang terbaru ini adalah video opening saya. Video yang baru yang pertama kali saya bikin. Semua konten-konten yang kemarin karena ternyata ada beberapa hak cipta lagu, jadi saya hapus semuanya yang short-short itu. Dan ini adalah konten yang saya bikin real, saya nggak mau pakai musik-musik lagi kecuali dari YouTube. Dan kemungkinan karena saya sekarang lagi kondisinya kacau, saya tinggal di tempat temen, yaitu sebuah percetakan yang sudah mau ditinggalkan. Nah, sini di lantai 3 ya guys. Nah, alhamdulillah, nanti saya ceritakan semuanya bagaimana saya prosesnya ya. Nah, akhirnya saya bikin konten tentang kehidupan saya. Jadi sebetulnya di saat carut marutnya kacau balonya saya waktu kontennya anyep itu ya, itu
kalau kalian percaya, setiap Gojek itu pasti berpikir. Setiap Gojek pasti punya pikiran yang sama, walaupun nggak semuanya. Kapan dia akan berhenti ngojek? Apa iya sih kita akan ngojek sampai tua? Sampai kita itu nggak punya lagi tenaga, sampai kita agak pikun. Coba teman-teman lihat, teman-teman yang bapak-bapak atau kakek-kakek yang masih ngojek di hari tuanya. Kasihan banget, miris lihatnya teman-teman. Nah, di sini saya timbul untuk coba untuk berdagang, jualan. Saya rintis usaha satu demi satu. Mulai jualan empek-empek, ya kan, mulai jualan roti bakar, mulai jualan mie padeh, mulai jualan bahan-bahan kue, mulai jualan alat-alat untuk motor vlog atau action cam. Mulai jualan kue brownies sama istri saya, dan mulai jualan kue ulang tahun juga itu sama istri saya. Nah, dari sekian bisnis itu yang bisa bertahan lama dan bisa survive yaitu roti brownies dan kue ulang tahun. Tapi ternyata di akhir-akhir kemarin, sempat tanggal 2024 bulan Oktober, itu kami ketipu habis-habisan. Jadi usaha itu sudah naik tinggi sekali, sudah bisa dari kita online shop, kita sudah bisa sewa ruko dan jalan sampai beberapa tahun, dan ternyata harus kandas. Ya, itu karena modal saya memang nggak banyak. Begitu dapat badai sekali, jeder, kita sudah mulai guling-guling dah. Badai yang kedua, jeder, kita udah langsung pingsan. Badai yang ketiga langsung nyungsep, dah koma langsung. Nah, itu yang terjadi. Nah, disitulah awal mulanya konten ini akan jadi konten yang sangat fenomenal. Saya pakai masker. Ini adalah kode etik yang saya terapkan. Pokoknya di video saya ini, selama saya pakai masker berarti saya belum sukses. Nah, tujuan dari ini semua nanti saya pengen merubah, terpaksa saya kembali ngojek lagi, dan ini dapat tawaran dari teman untuk tinggal di tempat percetakannya. Teman-teman bisa lihat, ini sudah ditinggalkan. Dulu ini sebuah percetakan, ini di lantai 3, dan saya tinggal di sini karena kemarin saya tinggal di tempat yang uang habis. Yang kemarin itu saya punya, sebelum saya jatuh itu saya punya sisa sekitar 350.000, saya sewa rumah papan. Nanti saya ceritain rumah papan itu ya, saya ceritain lagi ke teman-teman. Dan akhirnya di situ udah banjir, airnya, kamar mandinya juga jadi satu dan lain sebagainya. Saya sempat nggak mandi beberapa hari, dan kalau saya udah mulai kotor itu kadang saya nggak males sholatnya udah mulai saya nggak sholat, saya nggak puasa, akhirnya kacau hidup saya waktu itu ya, stres sih, melamun terus. Nah, akhirnya saya minta nyoba untuk ngomong, boleh nggak tinggal di kantor lu, karena lu kan biasa kantornya sepi, nggak ada security. Alhamdulillah boleh, dan ternyata nggak cuman boleh, saya ditawari pekerjaan di sini. Saya sebetulnya kurang yakin untuk kerja di sini karena usia tua, mata ini sudah silinder, belakang itu sudah saraf kejepit, paru-paru udah nggak bisa ngerokok lagi, rokok udah berhenti dah. 6 bulan saya di rumah sakit terkapar, ya kan. Terus kaki sering kebas, kesemutan, kepala sering pusing, ya banyak lah. Pokoknya itu hal-hal yang ya usia mulai tua kan, kita harus sadar bahwa itu penyakit-penyakit yang mungkin tanda-tanda kita sudah mau mati. Ya bismillah lah. Alhamdulillah, tapi sini sudah mulai sholat. Saya tinggal di sana, teman-teman. Ada karpet itu, ada kipas angin. Nah, saya tinggal di situ. Dan ini kayak ginilah lokasinya. Ya, ini udah tuh tangga turun ke bawah. Di bawah juga sama ditinggalkan. Nanti suatu saat saya ajak keliling ya. Nah, ini hari ini saya video pembukaan aja. Apa sih ke depan di channel ini yang akan saya bikin? Ya, saya akan bercerita tentang kebangkrutan saya. Ya, itu di awal, pokoknya bulan Oktober itu udah kacau ya. Dan saya ketipu yang pesanan orderan 100 pak itu totalnya 10 juta ke atas. Terus yang ketipu modal saya dipinjam sama orang dan kembalinya tidak sesuai. Bukan ketipu sih sebetulnya, dia ngembaliin sih, tetap ngembaliin, cuman ngembalinya hanya semampu dia. Sementara
akad di awalnya nggak begitu, akad di awalnya adalah 1 juta per bulan, tapi dia kadang 150-100 ribu ya seperti itu. Nanti saya ceritain. Oke, itu dulu teman-teman ya, yang video saya ini juga sebetulnya untuk mengabari, karena saya pisah sama istri saya, tapi bukan cerai ya, bukan cuma pisah aja, kita sama-sama cari kerja lah. Istri saya kerja, jualan, sekarang dia jualan nasi kuning sama gado-gado, yang ya sambil terima kue, tapi yang terima kue ini kalau seandainya memang orangnya berani bayar di depan cash baru dibikinkan, dan itu hanya untuk orang-orang terkenal. Kapok dah nerima orderan dari orang-orang yang tidak terkenal ya, yang tidak kenal, yang endingnya udah dibikinkan kue mahal-mahal nih 150-200. Mungkin bagi mereka 150 itu kecil, tapi bagi kami yang tukang ojek ngumpulin receh demi receh, terus membantu istrinya untuk bisa berbisnis, bisa berjualan. Kita beli spuit aja kita nabung, kita beli mixer aja nabung, tiba-tiba Anda order kue dan nggak bayar, itu menyakitkan. Itu kena banget dah kami dah, dompet langsung terkuras. Kita bukan pengusaha kaya seperti Van Hulano dan Bakeri yang ketipu 1-2 kue masih bisa ketawa, kita enggak. Kita UMKM yang mikro, yang mungkin nggak mikro lagi, nano. Tapi nggak apa, jatuh itu di kehidupan saya sudah hal biasa. Ini udah kesekian kali, makanya saya nggak minta dikasihani, nggak minta dikasihani, karena apa ya, justru dengan dikasihani tanpa muka sedih, itu auranya akan jadi, aura miskinnya akan keluar. Dan orang yang sedih biasanya rezekinya malah ikut sedih. Ya, saya cuma mohon doanya aja buat teman-teman yang lihat saya, terutama anak-anak saya, ternyata masih ngikuti. Kemarin sempat nelpon ya bapak saya, gara-gara saya jadi gembel, tinggal di pinggiran rumah, jadi bapak saya nelpon saya, alhamdulillah. Saya cuma ngomong, Pak, saya laki-laki Pak, saya harus tegar. Jatuh itu biasa, banyak orang yang jatuh malah sampai minus miliaran, saya nggak sampai, saya mungkin hanya di angka 600 juta, nggak masalah, masih bisa lah, bismillah ya teman-teman. Tapi is okay, nanti kita bikin usaha lagi, kita mulai dari awal lagi. Nah, untuk ke depan, saya kemungkinan sih ini nanti kalau saya cocok sama teman saya, semoga cocok ya. Saya takutnya udah tua. Kerja di percetakan itu dunia saya yang lama sekali, dulu saya percetakan ya. Dunia saya itu dulu percetakan. Teman-teman saya tahu tuh, saya mengawali percetakan itu di tahun 2001. Saya udah mulai di percetakan ya, di Sayung, di Sayung Demak saya percetakan. Nah, di Sayung Demak cetak LKS buku paket. Nah, kemudian saya resign, saya kerja di Makassar di AP Petarani, PT Mitra Pariwara Nusantara. Saya di situ jadi teknisi mesin digital printing Crystal Jet. Saya kursus di Mitra Sarana Teknik Jakarta, dan kemudian setelah selesai saya sempat alhamdulillah dapat rezeki, yaitu saudara yang mau untuk membantu saya bikin usaha percetakan di Sulawesi juga, di Makassar ya kan. Dan saya harus tutup karena nanti saya ceritakan lah tutupnya kenapa itu. Yang jelas itu tutupnya ya begitulah. Banyak yang bisa diceritakan nanti ya. Dan saya tutup, saya coba untuk kerja yang lain. Saya pernah jadi PNS di Dinas Kesehatan Provinsi di bawah pimpinan Bapak Rahmat Latif. Nah, situ saya PNS ya, Pak Kadis ya. Saya sopirnya Pak Kepala Dinas dulu. Saya memilih untuk mundur karena ya banyak pertimbangan. Saya nggak pandai Pak mobil ternyata. Untuk yang kecepatan tinggi ya. Kalau mobil nyantai bisa. Kalau yang sesuai protokoler, kelincahan dan sebagainya saya nggak pandai. Saya mundur dari PNS, tapi masih honorer K2 di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Terus coba untuk jadi valet parking di Geraha Pena, Makassar Golden Hotel, Momor Indah, terakhir di Trans Studio, di situ kenangan terindah di Trans Studio ya. Terus akhirnya bikin percetakan tuh bangkrut, dan akhirnya ke Batam kerja di
mata digital printing di Batam Center Legenda, Batam Center Legenda. Corona itu saya pulang ya, ngojek sampai sekarang masih ngojek. Ya alhamdulillah, sejatuh-jatuhnya saya ya, itu masih ada akun Gojek yang masih bisa menghidupi saya setiap hari. Jadi apapun yang Gojek lakukan, walaupun itu menyakitkan, tapi masih ada kata syukurnya. Ya syukurlah, pokoknya separah-parahnya Gojek masih bisa ngasih makan saya, itu aja. Jadi saya nggak mau terlalu sakit hati juga. Toh saya makan juga dari mereka. Rasanya lucu kalau saya sakit hati, tapi saya masih ngojek kan. Kalau memang saya nggak suka, saya biasanya keluar. Saya nggak mau kerja, nggak suka, tapi masih kerja nggak. Saya coba gali, di saat saya betul-betul nggak suka, saya coba gali untuk mencari tahu, apa sih sebetulnya yang bisa saya syukuri. Saya masih ngojek. Oke, itu aja teman-teman. Jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman ya. Bantu saya, doain saya, semoga saya bisa segera keluar dari masalah ini. Ya, jangan kasihan, jangan kasihan. Saya happy. Jatuh itu sebagian dari sekedar dari sebuah cerita ya teman-teman. Nah, oh ya, satu hal yang perlu tahu ya, yang membuat saya tetap semangat. Colonel Sanders, pemilik KFC, berapa kali dia harus jatuh, berapa kali dia bangkit dan berusaha, di umur berapa dia sukses. Coba sekarang KFC ada di mana-mana, ya kan? Pocari Sweat. Coba teman-teman lihat Pocari Sweat, berapa kali Pocari Sweat ditolak, berapa ramuan yang dia harus bikin sampai akhirnya ketemu, ya kan? Intinya itu pantang menyerah, nggak tahu sampai kapan. Nah itu, oke. Ada lagi ceritanya siapa itu ya, Thomas Alva Edison, berapa kali percobaan lampunya, coba. Itu yang bikin saya semangat. Jadi pantang menyerah, tetap semangat. Dan jangan pernah menyesali hidup ini. Pasti ada hikmah di balik hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.